Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena memang rasa syukur itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Yang patut untuk kita ucapkan. Karena banyak di antara kita merasa bangga ketika kita dipuja karena harta dan kekayaan. Banyak kita merasa senang ketika kita dipuja dan dipuji karena kecantikan dan ketampanan. Banyak kita merasa senang ketika kita dipuja dan dipuji karena pangkat dan jabatan. Akan datang suatu masa kepada kita bersama di mana tidak ada lagi guna pangkat dan jabatan, tidak ada lagi guna harta dan kekayaan, tidak ada guna lagi kecantikan dan ketampanan. Dan ini menandakan kepada kita semua bahwa yang kita miliki di dunia ini hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ketika kita dipuja dan dipuji karena sesuatu hal, maka kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat beriringkan salam tak lupa pula kita hadiahkan buat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-bakhilul ladzi man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Orang yang paling bakhil di muka bumi ini adalah ketika disebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia tidak mau berselawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita masih diberikan nikmat oleh Allah. Kita bisa hadir kepada salah satu taman surga. Kata Nabi SAW, jika kalian melihat taman surga, maka bersenang-senanglah dan singgahlah. Dan ini adalah salah satu taman surga. Salah satu di antara taman surga itu, kata Nabi SAW, adalah majelis zikir ataupun majelis ilmu. Alhamdulillah, kita diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir ke sini. Walaupun kajiannya itu saja. Pernah kita dengar suatu kisah di mana mungkin Kiai Haji Ahmad Dahlan mengajarkan sebuah ilmu, mengajarkan sebuah ayat kepada muridnya. Setiap hari yang diajarkan itu saja. Surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Itu terus sehingga muridnya komplain kepada gurunya, wahai guru, kenapa gaji kita nggak berubah terus? Kenapa gaji kita ini nggak diganti-ganti? Itu terus. Apa kata Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada muridnya ketika itu? Bahwa dia mengatakan, sudahkah kalian mengamalkan apa yang diajarkan dalam surat Al-Ma'un tersebut? Maka oleh karena itu tujuan kita Bintan ini satu kali 2 minggu ini, guna tujuan tak lain dan tak bukan untuk mengingatkan kita kembali, di mana dalam keadaan lupa kita diingatkan, dalam keadaan lalai kita dicoba diluruskan oleh Allah oleh sesama kita. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Manusia itu akan semakin dekat dengan hari kiamat kalau seandainya manusia itu dalam keadaan lalai, dalam keadaan berpaling. Maka yang lalai itu kita coba ingatkan, yang lupa itu kita coba ingatkan kembali, yang salah itu kita coba luruskan kembali, supaya manusia ini tidak menghadapi hari kiamat itu dengan cepat. Itu tujuan kita Bintan ini. Iman semakin kuat, takwa semakin meningkat, ilmu semakin bertambah. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan tentang 4 kunci sukses.
Jadi 4 kunci sukses ini, pertama solar, kedua premium, keempat pertamax, kelima bensin. Nah, ini kunci sukses. Pertalite belum ada. Pertalite belum ada. Solar, premium, bensin, pertamax. 4 ini kunci sukses nih. Ya. Pertalite nggak ada. Apa itu solar? Kunci sukses yang pertama, jika ingin sukses yang pertama yaitu solar. Solat lebih rajin. Solat lebih rajin. Jadi Kak, singkatannya mau apa, pokoknya itulah ya. Solat lebih rajin lagi. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bahas tentang solat. Banyak di antara kita menganggap amalan solat itu hanya suatu amalan yang nanti pertama sekali dibuka catatan amalnya ketika di hari kiamat itu adalah solat. Itu hanya di akhirat saja. Ternyata di dunia ini ada pengaruhnya terhadap solat kita. Saya mengatakan seperti ini bukanlah omongan kosong belaka. Karena beberapa kisah Nabi SAW, bagaimana ketika Ibrahim itu meletakkan anaknya Ismail dalam keadaan masih bayi ketika itu, dia tinggalkan anak istrinya di padang yang tandus. Ya, tidak ada penghuni, seorang pun tidak ada penghuni. Nabi Ibrahim tidak tinggalkan minuman, Nabi Ibrahim tidak tinggalkan makanan, tapi dia merasa aman. Karena ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Di mana diletakkan anak dan istrinya ketika itu? Inda baitikal muharram. Rabbi inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Aku letakkan anak dan istriku, keturunanku ya di padang yang tandus, tidak ada penghuni seorang pun, tapi dia merasa aman ketika dia letakkan anak dan istrinya inda baitikal muharram, di tempat sholat. Yang kedua, dari kisahnya bahwa Siti Hajar itu bolak-balik dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah mencari air dalam keadaan haus ketika itu. Ismail dalam keadaan haus ketika itu. Bolak-baliklah Siti Hajar 7 kali. Yang kita kenal dengan hari ini sa'i namanya. 7 kali bolak-balik. Pergi ke Bukit Sofa, ternyata bukan air. Pergi ke Bukit, nampak dari Bukit Sofa ke di Bukit Marwah, ternyata bukan air juga. 7 kali bolak-balik Siti Hajar ketika itu. Tapi air yang membantu Ismail ketika itu bukan di Bukit Sofa, bukan di Bukit Marwah, tapi air yang membantu Ismail ketika itu di mana diletaknya? Kalau kita tahu, yaitu di telapak kaki Ismail. Di mana itu? Di depan pintu Ka'bah. Kalau seandainya ingin selesaikan urusannya, maka perbaiki solatnya. Solat lebih rajin lagi. Ya, maka oleh karena itu banyak yang harus kita perbaiki dalam solatnya. Kita mungkin komplain kepada Allah, ya Allah, saya dah solat nih ya Allah, tapi urusan saya kenapa belum selesai nih hari ini. Mungkin ada yang salah ternyata di dalam solat kita. Dia menghidupkan saya. Itu mati lampu. Lampu mati turun. Pas sampai sini mati. Oke, kita lanjutkan ya. Walaupun dalam kondisi mati lampu hari ini. Turun guys, depan enggak kuat. Ya. Kita mungkin komplain pada Allah kenapa solat kita ini tidak mampu menyelesaikan urusan kita. Solat sudah banyak, tahajud sudah sering, duha sudah sering, solat wajib nggak pernah tinggal, solat sunatnya banyak, tetapi urusannya tak pernah diselesaikan oleh Allah. Mungkin ada satu hal yang salah ternyata di dalam solat kita. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa hal yang mungkin kita bisa perbaiki dalam solat kita. Mungkin yang pertama yaitu yang perlu kita perbaiki di dalam solat kita adalah bacaan kita. Kenapa? Karena satu saja salah dalam pengucapan makharijul huruf, arti dan makna sudah berbeda. Panjang pendeknya makharijul hurufnya, tempat keluarnya huruf itu tersebut,
kemudian tajwidnya perlu kita perbaiki. Kenapa? Karena solat itu berbahasa Arab. Satu saja salah dalam pengucapan makharijul huruf, arti dan makna sudah berbeda. Mungkin kita sering membaca surat yang mungkin ayat langganan ketika solat kita, yaitu ayat trikul, kul wallah, kul a'udzu bil falaq, kul a'udzu bin nas. Kadang-kadang inna ataina, ya. Zuhur inna ataina, asar inna ataina, maghrib inna ataina, isya inna ataina, subuh inna inna anzalna fi ya, subuh karena ngantuk, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, jadi oleh karena itu sampai bosan malaikat mencatat amal kita. 30 tahun malaikat itu mencatat amal kita. Inna ataina lagi, inna ataina lagi, inna ataina. Jadi rubah-rubahlah. Tapi Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, satu saja salah dalam pengucapan makharijul huruf, arti dan makna sudah berbeda. Saya kasih contoh. Qul huwallahu ahad, diawali oleh huruf qaf. Qul itu, qul agak di bawah tenggorokan. Saya bukan bermaksud untuk mengajari. Qul, tapi terucaplah oleh kita huruf kaf. Qul, sikit saja. Qul dengan qul, sikit saja perbedaannya, tapi arti dan makna sudah berbeda. Kalau qul itu artinya qala yaqulu, qul artinya katakanlah Tuhan itu esa. Tapi kalau terucaplah oleh kita huruf kaf, kul, itu artinya adalah akala yaqulu, kul artinya makanlah dia Allah yang Maha Esa. Satu saja salah dalam pengucapan makharijul huruf, arti dan makna sudah berbeda. Apalagi dalam membaca surah Al-Fatihah. La salatan liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sempurna solat seseorang apabila tidak sempurna bacaan Al-Fatihahnya. Maka solat kita ini banyak kosong melompongnya karena bacaannya belum tepat. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki bacaan solat kita. Alif bata itu adalah pelajaran anak SD. Tak masalah. Ya, walaupun umur kita 50 tahun atau 60 tahun hari ini, belajar tajwid itu adalah pelajaran SD, kita anggap tak masalah. Yang penting kita berusaha untuk mencoba memperbaiki bacaan Al-Quran kita. Alhamdulillah, bulan puasa kemarin kita belajar bersama, tadarus bersama, mana yang salah kita perbaiki bersama, mana yang kurang kita coba luruskan kembali. Karena itu adalah untuk memperbaiki bacaan kita. Karena satu saja salah dalam pengucapan makharijul huruf, arti dan makna sudah berbeda. Maka yang perlu kita perbaiki dalam solat kita adalah bacaan kita. Wajar solat kita ini tidak bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Wajar solat kita ini tidak dapat menyelesaikan urusan-urusan kita, karena salah satu penyebabnya adalah ada yang salah dengan solat kita. Salah satu yang salah itu adalah bacaannya belum sempurna. Itu yang pertama, belajar terus. Saya juga belum pandai juga, saya juga belum masih belajar juga, tapi kita berusaha bersama-sama untuk memperbaiki bacaan itu. Yang kedua, yang perlu kita perbaiki dalam solat kita adalah pandangan kita. Pandangan kini mesti kita khusyukkan di dalam solat kita. Jangan ketika solat kita memandang ke kanan, memandang ke kiri, apalagi memandang ke atas. Kata Nabi SAW, Aisyah pernah bertanya kepada Nabi tentang orang-orang yang melihat ke kanan, melihat ke kiri ketika solat. Kata Nabi SAW, wa ikhtilasun yahtalisu syaitan min salatil abdi. Siapa yang memandang ke kanan, memandang ke kiri ketika solat, maka kata Nabi SAW, wa ikhtilasun yahtalisu syaitan min salatil abdi, akan dicuri oleh syaitan amalan solatnya. Ternyata solat-solat kita ni banyak dicuri oleh syaitan. Kenapa itu? Karena solat kita, pandangan kita memandang ke kanan, memandang ke kiri. Dan yang kedua, jangan sampai kita memandang ke atas ketika solat. Ini fikihnya Bapak Ibu. Karena kata Nabi SAW, man rafa'a ra'sahu ila sama', siapa yang mengangkat kepalanya ke langit ketika solat,
Maka kata Nabi SAW, la yantahunna an zalik aw la tukhattafanna absarahum. Sungguh dia akan menghentikan salatnya. Lebih baik dia menghentikan salatnya. Kalau dia lanjutkan salatnya, la tukhattafanna absarahum, maka Allah akan cabut pandangan mereka besok di hari kiamat. Ini pandangan ini mesti kita usupkan dalam salat. Jangan sampai ketika salat itu sempat pula kita membaca tulisan apa di depan kan itu. Merek apa nih merek? Kain sarung kawan di depan gajah duduk, gajah telungkup kan? Merek kain sarung kawan di depan mangga, kuini, pau dan lain sebagainya. Jangan sempat membaca ketika solat. Itu akan dapat membuat rusak solat kita. Maka kalau pakai kain sarung itu, mereknya itu tak pernah saya bikin di belakang itu. Pasti kalau saya bikin itu di atas itu. Supaya jangan sampai orang membaca merek kain sarung kita ketika solat. Ini pandangan ini dapat merusak ibadah solat kita. Maka saya ingin tanyakan, kiblat solat kita dalam solat berapa? Tiga. Kiblat solat kita dalam solat itu ada 3. Pertama, kiblat mata ke tempat sujud, kiblat hati kepada Allah, kiblat badan kita arahkan ke Satrah Masjidil Haram. Maka oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pandangan ini mesti kita usukkan dan kita perbaiki dalam solat kita. Mesti kita usukkan hanya terkhusus ke tempat sujud kita. Yang kedua, pandangan. Nama dari bacaan. Kedua, pandangan. Ketiga, gerakan. Kata Nabi SAW, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Salatlah kamu sebagaimana aku salat, kata Nabi. Macam mana Nabi ruku, mesti meniru apa yang dicontohkan oleh Nabi. Macam mana Nabi sujud, macam mana Nabi duduk macam mana Nabi duduk tasyahud, mesti kita contoh apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Ini gerakan. Jangan banyak kita gerak-gerak dalam solat. Jangan banyak kita gerak-gerak dalam solat. Karena di dalam kitab Safinatun Najah, siapa yang bergerak 3 kali tanpa ada alasan sedikit pun, tanpa alasan syar'i, maka sungguhnya batal solatnya. 3 kali berturut-turut. Maka kalau menganut itu ya cukuplah 1, 2, 3, jangan sampai batal solat kita. Itu telunjuk itu ada sunnah Nabi SAW. Karena kata Nabi SAW, karena Nabi SAW yuharriku, menggerak-gerakkan telunjuknya ketika solat. Ketika tasyahud itu menggerak-gerakkan telunjuknya. Itu pendapat Imam Malik, ya. Menggerak-gerakkan telunjuknya ketika solat itu adalah pendapat Imam Malik, karena Nabi pernah melakukan itu. Karena ini adalah lebih kuat dari pukulan setan, dari besi untuk memukul setan. Lebih kuat daripada besi untuk memukul setan. Jadi walaupun kawan membuat seperti ini sebelah aja kan tengok kan. Tengok jari masing-masing. Jangan tengok jari kawan sebelah. Itu. Apalagi ini saya sampaikan di sini. Ini perlu kita ini. Marrafa'a ra'sahu qabla al-imam. Siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam mengangkat kepala, maka kata Nabi SAW, ayyaj'alahu ra'sahu ra'sal himar aw suratahu suratal himar. Siapa yang mendahului imam, imam belum ruku, dia dah ruku duluan. Imam dah sujud, belum sujud, dia dah sujud duluan. Maka kata Nabi SAW, kata Nabi, ayyaj'alahu ra'sahu ra'sal himar, maka Allah akan jadikan kepalanya seperti kepala keledai, atau bentuknya au suratahu suratal himar, atau bentuknya seperti bentuk keledai. Maka ternyata ada juga orang yang solat itu solat, tetapi nanti di hari kiamat Allah jadikan bentuknya seperti bentuk keledai. Kenapa? Karena mendahului daripada imam. Gerakan ini mesti kita usukkan, mesti mencontoh apa yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Yang terakhir yang mesti kita usukkan dalam solat adalah hati kita. Memang susah untuk menghusukkan hati kita, tapi paling tidak berusaha kita terus untuk menghusukkan hati ini. Paling tidak apa yang bisa membuat rusak solat kita, contohnya HP ketika solat tolong dimatikan, disilentkan, itu
radio, TV dan lain sebagainya. Ketika kita sholat, kita coba matikan dulu. Kenapa? Karena itu dapat merusak hati kita ini ketika kita melaksanakan ibadah sholat. Maka hal-hal yang seperti inilah yang perlu kita perbaiki dalam sholat kita, agar sholat kita ini menjadi amalan yang terbaik. Karena jika baik solatnya, maka baiklah amalan lainnya. Jika buruk solatnya, maka buruklah amalan lainnya. Karena solat ini adalah amalan yang pertama sekali dibuka catatan amalnya nanti di hari kiamat. Itu yang pertama, solat lebih rajin. Yang kedua, premium. Apa itu premium? Pre makan minum. Pre makan minum itu apa? Diprekan makannya, diprekan minumnya. Puasa, banyak-banyaklah puasa. Puasa sunat Senin Kamis. Siapa yang belum puasa 6, silakan puasa 6. Walaupun 3 hari lagi ya, tak apa-apa. Dapat setengah jadilah. Yang belum jadi perbanyaklah berpuasa. Karena kata Nabi SAW, puasa itu adalah benteng. Benteng, membentengi diri kita. Kita buat jahat, oh saya lagi puasa. Kita menggosip orang, oh kita lagi puasa. Kita buat maksiat, oh saya lagi puasa. Itu dapat membentengi diri kita. Karena kata Nabi SAW, di samping puasa itu sebagai obat buat kita, juga puasa itu adalah amalan yang khusus dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang hanya Allah yang tahu catatan amalnya. Sumuli, puasa itu untukku. Wa ana ajzabi, akulah yang akan membalas semuanya. Tidak tahu kita berapa nilai puasa kita, hanya Allah lah yang tahu amalan puasa kita. Maka oleh karena itu berbanyak-banyak puasa. Puasa sunat kita, puasa wajib jangan pernah tinggal. Insya Allah selesai urusan kita ni, gampang bagi Allah. Puasa tinggal, solat tinggal, macam mana lah nggak melarat hidup ni. Maka oleh karena itu ini premium. Yang nggak dapat jodoh, Allah dapat jodoh. Ya, ini premium. Yang ketiga apa tadi? Pertama itu adalah perangi tabiat maksiat. Perangi tabiat maksiat. Jangan lagi buat maksiat. Ya. Yang suka ngosip orang jangan. Yang suka mengambil hak orang jangan. Yang suka menganiaya orang jangan. Yang suka keluar rumah buka jilbab jangan. Yang suka melawan sama laki jangan. Perangi tabiat maksiat. Ya. Maksiat itu akan dapat merusak hati kita, membuat kosat tu kosek, membuat kesat hati kita, rusak hati kita. Ya. Semakin banyak maksiat, maka semakin semakin kesat, semakin susah hidayah Allah tu akan masuk dalam hati kita. Ya. Malas saya ikut bintang itu terus kajinya itu. Malas saya ikut ini, ikut segala macamnya, itu terus kajinya. Ini kan pendapat-pendapat orang-orang yang kesat hatinya. Padahal ini adalah majelis zikir. Supaya kita diingatkan kembali, ya. Yang keempat, yang terakhir adalah bensin. Apa itu bensin? Berbuat baik sesama insan. Sesama manusia kita mesti berbuat baik. Ya. Sedikit saja kita bantu, dapat rezeki sikit kita bantu. Ada musola kita bantu, ada yayasan kita sedekahkan. Itu berbuat baik sama insan. Ada anak yatim, kita coba untuk berbagi. Kenapa? Harta yang kita punya ini semuanya adalah milik Allah. Jadi ketika Allah minta, ya keluarkan. Ketika cukup sampai nisab dan haulnya, keluarkan zakatnya. Ketika berlebih sikit, keluarkan sedekahnya. Ya. Sedekah kepada keluarga kita, sedekah kepada sanak famili kita yang kurang mampu, sedekah kepada anak-anak yatim di sekitar kita. Ya. Bagi yang mungkin mampu dia berkurban tahun ini, silakanlah berkurban, karena itu adalah untuk berbuat baik selama insan itu sebenarnya. Nah, karena kata Nabi SAW, siapa yang sanggup dia untuk berkurban tetapi dia tidak mau berkurban, kata Nabi, la yaqrabanna musallana, jangan dekati tempat
solat kami. Jadi tahun ini usahakan yang mampu untuk berkurban, silahkanlah berkurban. Karena itu adalah untuk kita sama, berbagi sama kita, berbuat baik sama insan kita, berbagi untuk sesama kita yang jarang mungkin makan daging, ya kita berbagi bersama. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Inilah 4 kunci sukses, insyaallah. Hablum minallahnya sudah, solatnya, puasanya, maksiatnya jangan, kemudian berbuat baik sama insan. Insyaallah apapun urusan kita, Allah akan sukseskan kita, Allah akan lancarkan setiap urusan kita. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Karena ceramah ini seperti memantulkan bola karet di tembok. Semakin kencang kita lempar ke tembok, maka pantulannya itu akan semakin cepat ke diri kita. Jadi saya ceramah ini semakin cepat kembali kepada diri saya sendiri. Maka ceramah ini gunanya untuk menasihati diri saya sebenarnya. Maka alhamdulillah saya bisa memberikan nasihat untuk diri saya sendiri, juga bisa bermanfaat bagi kita bersama. Kita laksanakan mana yang baik-baiknya, yang buruk-buruknya kita tinggalkan. Yang baik datangnya dari Allah, yang salah datangnya dari diri saya sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya tutupi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.